Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses untuk semua pekerjaan, semua urusan, juga semua bisnisnya. Nah teman-teman, di vlog saya kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk melihat-lihat mobil yang ada di belakang saya ini. Ini adalah Toyota Vios tipe E yang versi transmisi manual tahun 2003. Jadi Toyota Vios yang generasi pertama. Nah, seperti apa mobil ini? Mari kita lihat-lihat. Ini adalah Toyota Vios generasi pertama tahun 2003 tipe E versi yang transmisi manual. Nah, berikut adalah layout dari eksterior bagian depannya. Nah, ke bagian headlampnya, untuk lampu utama ini dia menggunakan kristal multi reflektor dengan lampu halogen. Kemudian di sini ada lampu senja dan lampu sen yang juga bahan kristal multi reflektor. Masih pakai bohlam juga ya. Nah, untuk grillnya dia menggunakan grill berwarna hitam dop dari bahan plastik ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada aksen chrome-nya, dan di sebelah tengah ada logo Toyota. Beralih ke bagian bawah, dia juga ada fog lamp dengan bahan kristal multi reflektor juga. Nah, ke atas ini adalah kap mesin dari Toyota Vios generasi pertama. Washer dia menggunakan yang model tempel, posisinya nempel di kap mesin. Kemudian untuk wipernya masih menggunakan wiper yang berbahan cangkang besi. Kita beralih ke bagian sampingnya. Nah, di samping ini ada emblem VVTi. Kemudian untuk spion, dia sudah menggunakan spion sewarna dengan bodi mobil. Sudah electric mirror tapi belum retract ya. Ada tambahan talang air juga, aksesoris ini. Dan ini adalah layout dari bagian samping. Untuk kaki-kakinya, suspensi bagian depan dia menggunakan independent MacPherson strut. Sementara sistem pengereman untuk yang depan dia sudah menggunakan disc brake. Pelek menggunakan bahan alloy ukuran 16 in. Sementara untuk bannya pakai ban profile 185/55 R16. Pakai ban dari GT Radial. Kemudian untuk bagian belakangnya, suspensi dia menggunakan poros kaku plus ETA beam dengan stabilizer. Rem belakangnya dia juga sudah cakram juga ya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian interiornya. Untuk door handle-nya dia pakai yang model tarik. Dan ini adalah layout dari door trim Toyota Vios generasi pertama yang tipe E. Ini masih terbuat dari bahan hard plastik semua. Nah, ini oleh pemiliknya sudah di retrim pakai bahan kulit, tapi kebetulan dia lepas lemnya. Untuk door handle-nya dia pakai yang warna hitam senada dengan door trimnya. Ini ada door lock di sini. Kemudian ini saklar untuk power window. Nah, untuk yang bagian pengemudinya dia sudah dapat yang autonya. Kemudian ini untuk pengunci dan pembuka pintu, dan ini untuk pengunci dan pembuka dari saklar power window untuk bagian penumpang.
Nah, karena dia versi yang manual, jadi ada 3 pedal. Kemudian ke atasnya ini adalah tuas untuk pembuka kap mesin. Dan ini di bawah setir ada laci penyimpanan terbuka ya. Ini bisa untuk menyimpan uang atau uang logam. Dan di sini ada rumah sekring. Kemudian di atasnya, nah ini dummy ya. Nah, ini saklar untuk kontrol, jadi dari spionnya, electric mirror, tapi belum retract. Nah, ini adalah indikator dari alarmnya. Kemudian ke atas dia ada kisi-kisi AC, ini untuk pembuka dan penutupnya. Untuk dashboardnya dia ini tutun ya, jadi yang bawahnya warna abu, yang atasnya warna hitam. Masih dari bahan hard plastik juga. Terus ini belum ada airbag untuk baik sisi pengemudi maupun penumpang depan, belum ada. Untuk setirnya dia pakai yang model 3 palang. Sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Nah, sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Nah, di bagian setir di sebelah kanan ini dia ada saklar kombinasi seperti pada mobil Jepang pada umumnya. Ini ada lampu senja, lampu utama, kemudian fog lamp, lampu jarak jauh jarak dekat, lampu dim, juga untuk lampu sen. Nah, di sebelah kirinya ini saklar untuk kontrol wiper. Dia sudah intermittent juga tapi belum ada timernya. Terus untuk washer juga dari sini. Nah, ini yang unik dari Toyota Vios generasi pertama dan generasi kedua ya. Jadi klaster speedometernya dia masih ada di bagian tengah. Di bagian tengah dashboard. Cukup simpel desainnya. Ada speedometer dan tachometer. Kemudian ada MID-nya. Ini MID-nya kebetulan udah nggak terlalu terang ya. Untuk MID-nya hanya ada odometer, trip meter untuk trip A dan trip B, gitu aja. Nah, nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian kontrol bahan bakar juga ada di MID ini. Nah, ke bagian tengah untuk head unitnya dia menggunakan yang 2 DIN tapi yang aftermarket ini ya. Ada fungsi flash disk, USB, SD card, dan CD-ROM. Kemudian kisi-kisi AC di bagian kiri dan kanannya. Terus di bawahnya kisi-kisi AC ini ada penyimpanan terbuka juga, bisa untuk menyimpan receh, uang logam ya. Kemudian di bawahnya ini ada jam digital. Terus ini pengaturan untuk tombol pengaturan untuk odometer dan trip MID-nya ya. Jadi dari sini tombolnya. Kemudian di bawahnya ini ada tombol untuk defogger. Terus yang paling kiri ini dummy ya. Terus ini untuk lampu hazard. Kemudian ini untuk open close air. Jadi sirkulasi udara di dalam dan sirkulasi udara dari luar. Kemudian untuk saklar AC-nya dia masih yang model puter-puteran ya. Tapi dia sudah dilengkapi juga dengan arah semburan nih. Kemudian ini saklar on off untuk AC-nya sekaligus dengan speed dari blowernya. Dan ini saklar untuk freon AC. Di bawahnya ini ada asbak. Kemudian ada soket lighter. Terus masih ada lagi penyimpanan terbuka dan ada cup holder. Bisa menampung 2 botol minuman ya. Kemudian ini tuas transmisi 5 percepatan manual. Kebetulan untuk knobnya ini udah diganti yang
aksesoris ya, aftermarket ini. Untuk handbrake-nya dia menggunakan yang mekanikal. Dan beralih ke bagian kiri, di bagian atasnya ada penyimpanan tertutup, kemudian ada kisi-kisi AC, di bawahnya juga ada ruang penyimpanan tertutup. Ini belum soft opening ya. Kemudian ini adalah layout dari door trimnya. Untuk safety belt dia sudah adjustable. Kemudian di sini ada hand grip fix. Terus sun visor sisi penumpang ini masih polos. Untuk spion tengahnya dia udah ada pengaturan day and night-nya. Kemudian untuk sisi driver, sun visornya udah dilengkapi dengan variety mirror. Untuk sisi pengemudinya dia belum ada hand gripnya. Kemudian untuk joknya dia sudah di retrim oleh pemiliknya. Ini aslinya bahan fabric ya. Ini sudah di retrim pakai bahan kulit. Kemudian untuk pengaturan jok bagian penumpang depan maupun bagian pengemudi dia bisa sliding dan bisa reclining. Tapi untuk bagian pengemudinya belum ada high adjusternya. Dan di sini ada tuas untuk pembuka bagasi dan pembuka lubang pengisian bahan bakar. Nah, sekarang kita beralih ke ruang akomodasi penumpang bagian belakang. Ini masih tetap sama. Nah, ini pakai di retrim pakai bahan kulit ya. Ini door handle-nya warna hitam masih sama. Kemudian ini saklar power window untuk penumpang bagian belakang kanan. Ada door handle. Nah, di sini ada yang hilang. Tidak ada laci penyimpanan terbuka. Nah, kemudian saya naik ke ruang akomodasi belakangnya. Nah, ini cukup nyaman. Untuk legroomnya juga lumayan luas. Kemudian untuk sisi jok bagian penumpang dan penumpang depan dan pengemudi ini sudah ada seat back pocketnya. Sini. Oh ya, di sini juga ada cup holder ya. Satu buah cup holder. Terus ini masih ada gundukan. Ini biasanya untuk instalasi knalpot ya. Kemudian untuk pengaturan kursi bagian belakang atau jok bagian belakang ini dia udah fix. Terus headrestnya juga model fix. Dan masih dapat safety belt juga sampai ke baris belakang ini. Nah, di sebelah sini ada hand grip model fix juga. Kemudian di tengah sini ada lampu interior. Ini oleh pemiliknya sudah diganti yang LED ya. Jadi warna nyalanya putih. Kemudian di samping kanan ini juga ada hand grip fix juga. Nah, di bagian belakang itu ada speaker ya. Di kiri dan kanan ada speaker dan tweeter. Nah, kemudian ada stop lamp juga. Berikut adalah layout eksterior bagian belakang dari Toyota Vios generasi pertama tipe E. Nah, ini untuk lampu belakangnya dia sudah pakai yang kristal multi reflektor ya. Ada lampu sen, lampu mundur, dan lampu senja serta lampu rem. Desainnya. Kemudian ke tengah dia ada emblem 15. Ini aslinya E, tapi entah kenapa oleh pemiliknya udah diganti pakai yang tulisan G. Kemudian ada logo Toyota di tengahnya, emblem Vios. Dan di sini ada lampu plat nomor.
Kita tekan plat nomor. Nah, ke bawah ini bumper belakangnya sudah ada sensor parkir, ada 2 titik ya, di kiri dan kanan. Dan ini ada kamera mundur tambahan. Nah, untuk muffler dia posisi ada di sebelah kanan ya. Kemudian untuk kaca belakangnya dia sudah pakai defogger belakang. Dan di atas ada tambahan antena sirip hiu. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, ini bagian bagasinya. Untuk warna tutup bagasinya masih pakai warna dasar ya. Ada peredamnya tapi peredam tambahan. Nah, ini bagasinya lumayan luas. Penempatan ban serep dia ada di sini. Nah, ini ban serepnya. Ini harusnya ada penutupnya ya, cuman udah nggak ada kayaknya. Nah, untuk lubang pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri. Pembukanya pakai tuas dari dalam. Dan ini kapasitas tangki bahan bakarnya 42 liter. Berikut adalah layout dari ruang mesin Toyota Vios tahun 2003 generasi pertama ya, yang tipe E versi manual. Untuk ruang mesinnya sendiri dia masih pakai warna dasar. Kemudian untuk kap mesinnya dia sudah sewarna dengan bodi dan sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk mesinnya Toyota Vios generasi pertama ini dibekali dengan mesin berkode 1NZFE berkapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, 16 valve, DOHC, VVTi. Tenaga maksimal atau tenaga maksimum yang bisa dihasilkan oleh mesin ini adalah 107 horsepower pada 6000 rpm. Sementara torsi maksimumnya adalah 141 Nm pada 4200 rpm. Dan ini adalah tampilan mesinnya. Untuk sistem kemudinya ya, setirnya dia sudah menggunakan power steering tapi masih yang belum EPS, jadi masih menggunakan power steering yang hidrolik. Dan itu di bawah adalah pompa dari oli power steeringnya. Kemudian ini adalah rumah dari sekring. Dan oleh pemiliknya unit ini sudah dilengkapi dengan stabilizer juga ya. Sementara untuk sistem bahan bakarnya dia sudah menggunakan electronic fuel injection atau EFI. Untuk kuncinya kebetulan dia sudah menggunakan kunci yang aftermarket, jadi dengan fungsi remote yang menyatu dengan kunci ya. Nah, sekarang kita coba kita nyalakan mesinnya. Kita pastikan kondisi transmisi dalam kondisi netral. Kemudian sudah siap kita start. Nah, mesin sudah dalam kondisi menyala. Kebetulan karena knalpotnya menggunakan header, jadi suaranya rada ngebas. Kita coba nyalakan AC-nya. Ini kondisi mesin menyala dan AC juga on. Nah, teman-teman, itu tadi adalah Toyota Vios generasi pertama tahun 2003 yang tipe E transmisi manual ya. Nah, untuk tambahan informasi untuk pasaran harganya dia masih di angka sudah lumayan murah ya.
antara 50 sampai 60 jutaan tergantung kondisi. Sementara untuk pajak tahunannya masih agak lumayan. Dia per tahunnya masih di angka 1.200.000-an. Nah, sebagai tambahan informasi juga bahwa unit ini tidak dijual ya. Jadi kita hanya melihat-lihat aja. Oke teman-teman, segitu dulu vlog dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sehat sukses selalu untuk kita semua. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Jangan lupa like, komen di video-video kami, juga share bila mana dianggap perlu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.